Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah, karib sahabat dan donatur Yayasan PBD Nias Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan yang mulia ini, dari Sekretariat Yayasan PBD Nias menyapa saudara-saudariku semuanya. Salam berjumpa, salam perjuangan bersama Yayasan PMYD Nias sebagai lembaga yang berdikari untuk berjuang berdakwah dalam memberikan kebaikan buat saudara-saudara kita yang ada muslim yang ada di Pulau Nias. Saudaraku yang bertala Subhanahu wa taala, Yayasan PMYD Nias alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, alhamdulillah. Dan perkembangan Yayasan PMYD Nias saat ini alhamdulillah semakin signifikan ya, dengan adanya penambahan santri-santri terbaru kita di yayasan yang kita cintai ini, yaitu dengan adanya mereka yang bermukim di Yayasan PMYD Nias. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah lembaga yang mulia, yang seyogianya setiap kita kaum muslimin dimanapun kita berada saat ini. Apakah kita ada di daerah perkotaan, ya, wabil khusus daerah ibu kota Jakarta ini, kami sekarang sedang berada di dekat dengan ibu kota DKI Jakarta, yaitu tepatnya di kota Tangerang Selatan. Tentunya berharap segala support dan segala dukungan dari saudara-saudari kami semuanya untuk sama-sama kita berjuang dalam perahu dakwah Yayasan PMYD Nias ini. Nah, saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini saya sebagai Ketua Yayasan Peduli Mu'alaf Yatim Du'afa Nias atau yang kita singkat dengan PMYD Nias menginformasikan dan memberikan ketegasan kembali tentang program-program di Yayasan PMYD Nias yang sudah berjalan dan berkembang saat ini. Tentunya sahabatku dan Allah Subhanahu wa taala, pada video-video kami yang terlalu kami sudah menjabarkan beberapa program-program yang sudah kami laksanakan saat ini, ya. Dan cuman ada penambahan saja di bagian kependidikan. Itu sudah kita ketahui saudara Allah Subhanahu wa taala, di yayasan kita cintai ini, yaitu Yayasan Peduli Mu'alaf Yatim dan Du'afa Nias. Itu ada program pendidikan, kemudian ada program Ramadan, kemudian ada program kurban, lalu ada program masjid, kemudian terakhir ada program safari dakwah. Nah, pada masing-masing setiap porsi ini tentu berbeda, saudaraku Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentunya seperti program masjid sudah berjalan dengan baik alhamdulillah, dan itu adalah kondisional akan berjalan ketika ada satu masjid yang kita usahakan perjuangkan pembangunannya. Begitu juga dengan program kurban, yaitu sekali setahun tentunya, dan begitu juga dengan program Ramadan sekali setahun, begitu juga dengan program safari dakwah. Dan safari dakwah ini adalah kita peruntukkan ketika di bulan Ramadan saja. Nah, program yang paling top bagi kita, yang paling kita up to date kan setiap waktu, setiap hari, setiap bulan, bahkan nanti setiap semester buat anak-anak binaan kita, yaitu program pendidikan, saudaraku. Nah, dalam program pendidikan inilah yang bertambah saat ini. Yang pertama, saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, dari program pendidikan yang adalah merekrut anak-anak putra putri muslim Nias, yaitu tentu dengan kategori mu'alaf, yatim, dan du'afa. Itu kategori yang harus kita canangkan itu di yayasan yang kita cintai ini. Kemudian setelah kita rekrut, kemudian setelah itu kita program pengasramaan, yaitu pengasramaan seperti sekarang yang ada santri kita sudah ada di Yayasan PMYD Nias ini, yaitu santri mukim. Dan kemudian ada program penyekolahan. Itu kita sekolahkan anak kita secara reguler, ya, setiap harinya. Ya, kemudian program pendidikan lagi adalah penempatan anak-anak binaan kita ini di pesantren-pesantren yang sudah berkolaborasi dengan Yayasan PMYD Nias atau sudah menjadi kolega daripada Yayasan PMYD Nias. Kemudian program dalam pendidikan lagi kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala itu pemberian beasiswa
secara penuh, khusus bagi anak-anak yang memang kita notabene kita asramakan dan kita sekolahkan dia. Dan ada pun yang seperti yang kita anak-anak binaan kita yang kita titipkan di pondok pesantren, mereka kita berikan santunan. Dan kemudian saudara ada program dai buat kita. Ya, akhirnya program dai di sini adalah yang kita menempatkan dai-dai kita di Pulau Nias, yaitu untuk mengurus sebuah lembaga pendidikan di sana yang itu di atas binaan Yayasan PMD Nias, seperti namanya An-Najmu. An-Najmu ini adalah lahir dari atas binaan Yayasan PMD Nias. Nah, ini juga adalah bagian dari tanggung jawab kita semua. Nah, saudara Allah Subhanahu wa taala, kadang ada orang di antara kita khususnya bagi pemerhati, sahabat, pecinta Yayasan PMD Nias, wabil khusus para donatur Yayasan PMD Nias kadang bertanya, kenapa Yayasan PMD Nias saat ini yang dipimpin oleh Ustaz Abdul Aziz kok tiba-tiba ada program terbaru yang ditambahkan mereka, yaitu dengan mengasramakan anak-anak. Nah, ini. Nah, kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, kami dengan setelah merenungkan bersama dengan pengurus Yayasan PMD Nias, ya, setelah kita berjalan 2 tahun, kurang lebih 2 tahun gitu, dari tahun 2020 yang lalu kita bicarakan bersama agar untuk mengkanter segala sesuatu yang menjadi tidak enak didengar dari telinga setiap kami di kepengurusan ini. Ketika dikatakan, ada sebagian mengatakan orang-orang yang mungkin cinta kepada Yayasan PMD Nias, dia berkata, ini yayasan kok ada binaan tapi nggak nampak itu orang-orangnya, seperti ini di dunia maya gitu. Nah, kita untuk mengkantor itu, maka akhirnya kita sepakati bersama pengurus, ya kita adakan santri mukim. Nah, ini saudara Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, inilah suatu terobosan terbaru di Yayasan PMD Nias, yaitu dengan mengasramakan anak-anak binaan Yayasan PMD Nias, itu langsung kita dengan program ada tahfidzul Qur'annya. Dan alhamdulillah sahabatku, dengan berjalannya kurang lebih 6 bulan yang lalu, ya, saat ini, sampai saat ini maksud saya, karena kita mengasramkan anak-anak ini, kan asrama saat ini sudah hafal 2 juz, ada yang hafal sampai 3 juz, ya, kemudian 1 juz dari 0 kaum muslimin, ada yang 0 ya, anak-anak kita di sini ada yang 0 memang dari Qur'an 1, jadi akhirnya alhamdulillah 1 juz. Jadi alhasil itu, walaupun anak-anak kita itu dalam keadaan sibuk, mereka di sekolah regulernya, ya, setiap pagi berangkat jam 7, pulang jam 3 sore, tentu capek ya. Tapi alhamdulillah di pagi hari dan sore hari kita bisa menyungguhkan kepada orang mereka tentang tahfidzul Quran. Di samping sore hari itu ada program yang kita berikan mereka penambahan wawasan, yaitu fikih, kemudian akidah, bahasa Arab, sirah nabawiyah, ya. Itu kita berikan kepada anak-anak santri di yayasan kita. Kenapa harus berubah begitu? Kami berpatokan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub, yang ternukilkan, yang tertulis dalam surah Ar-Ra'du ayat 11. Allah Subhanahu wa taala katakan di sana, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kami yakin dengan ayat ini, kami berangkat dengan ayat ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perubahan pada satu kaum, ya. Dan kami anggap dengan kalimat itu satu kaum itu termasuk kami, termasuk kita semuanya, ya. Maksudnya seperti itu. Tidak Allah memberikan satu perubahan pada satu kaum atau satu lembaga, ya, manakala kaum itu sendiri tidak menginginkan satu perubahan. Nah, salah satunya terobosan terbaru dari Yayasan PMD Nias adalah mengadakan santri mukim di yayasan kita cinta ini. Itu suatu terobosan terbaru agar ada perubahan. Nah, hasil dengan seperti itu berjalan dengan baik ke muslimin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan kami menjadi bagian daripada itu. Kenapa? Karena juga kami takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Munafiqun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'alu dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadukumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin.
Nah ini kalimat ini juga kami dari yayasan tersentuh seperti begitu. Kenapa? Kalau kita saat ini hanya berporos pada program kita yang ada saat ini, yaitu penitipan anak-anak binaan Yayasan Pembinaan Nias di pondok-pondok pesantren. Yang saat ini kita titip di pondok pesantren pembinaan mu'allaf Yayasan An-Nabah Center Indonesia. Ada anak-anak binaan kita di sana, kita titipkan di sana. Kemudian ada di pondok pesantren Markazul Hadis yang ada di BSD Kota Tangerang Selatan ini. Kemudian ada di pesantren Baitul Quran Depok, ya. Dan kemudian ada di pondok pesantren Al-Itqan Bekasi. Kami berpikir gini, kalau seandainya cuma sampai sini saja, apa kata dunia, kemudian kayaknya sepertinya kita tidak ada perkembangan. Jadi hanya berputar begitu saja keberadaan kita sebagai orang pengelola yayasan ini. Nah, saat ini kami buktikan kami bahwa bisa untuk membina dan mengkaderisasi panji-panji dakwah untuk masyarakat Muslim Nias ke depan, itu dengan salah satunya memungkinkan anak-anak Yayasan Pembinaan Nias alhamdulillah berhasil berjalan ke muslimin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa dapat kami berikan saat ini buat saudara-saudara kami yang masih ada yang bertanya-tanya tentang bagaimana tentang program Yayasan Pembinaan Nias. Nah, ini kita insyaallah doakan ke muslimin Allah Subhanahu wa taala terus akan istimrar, ya, akan berkelanjutan kita dalam pendidikan ini. Maksudnya pendidikan pemukiman anak-anak binaan Yayasan Pembinaan Nias. Alhamdulillah sudah berjalan ini, kita sudah mengetahui bagaimana perkembangan anak-anak binaan, anak-anak santri mukim Yayasan Pembinaan Nias yang sekarang sudah berjumlah 5 orang, ya, beserta dengan musyrifnya 4 orang santri dan musyrifnya 1 orang yang insya Allah juga kita akan kuliahkan insya Allah dalam waktu dekat. Nah, ini ada satu program terbaik dan berjalan dengan baik, dan insya Allah mohon doanya pada saudaraku semuanya dimanapun antum berada, insya Allah, ya, pada semester yang akan datang, yaitu semester baru, kita akan lagi merekrut anak-anak Yayasan Pembinaan Nias untuk kita bina, kita kuatkan akidahnya, kita kuatkan Al-Qur'annya, ya. Bahkan saat ini kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, ada seorang anak santri Yayasan Pembinaan Nias, namanya Ananda tersebut adalah Revan Azman Faris Tanjung. Saat ini beliau sudah hafal jalan 3 juz, ya. Jalan 3 juz saat ini, dan dia terpilih dari sekolah yang kita sekolahkan di sana di MTS Al-Kautsar. Dia terpilih sebagai orang yang ikut dalam ajang musabaqah Hifdzul Quran. Nah, ini terpilih anak kita. Nah, ini semoga ini menjadi pahala terbaik buat kita semuanya, bagi kami sebagai pengurus Yayasan Pembinaan Nias ini, dan juga bagi bapak-bapak yang menjadi donatur pensupport dana-dana buat anak-anak binaan kita. Alhamdulillah, ini berkat kebersamaan kita. Kami di kepengurusan Yayasan Pembinaan Nias adalah bagian daripada yang menjalankan, yang membantu penguatan dakwah ini, yang membantu untuk dapat pengkaderisasi generasi dakwah ini. Tapi kita yang ada di luar sana ada kelebihan rezekinya, yuk sama-sama kita berdonasi di Yayasan Pembinaan Nias. Insya Allah dengan kita berdonasi di yayasan yang mulia ini kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala sangatlah berarti. Kenapa dengan demikian? Karena memang daerah Pulau Nias ini adalah daerah yang minoritas muslim, ya. Daerah minoritas muslim. Kalau kita bukan lagi yang bergerak, khususnya kami dari daerah Pulau Nias ini, yang bergerak untuk dapat menguatkan fondasi dakwah di sana, siapa lagi coba kaum muslimin? Kalau bukan kita lagi yang berusaha menguatkan, mensupport pengkaderisasi dakwah ini, siapa lagi? Kami yang berusaha untuk membina tentang karakteristiknya, penguatan wawasannya, yuk dari Bapak Ibu yang bisa membantu kami dalam penguatan masalah materinya. Insya Allah ini sama-sama sejoli, ya. Ketika kita wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi bertolong-tolonglah kamu semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling bekerja sama itu. Maksudnya itu dalam surah Al-Maidah ayat 1 itu adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling support. Ah, ini yang kerjasama yang baik, untuk saling support. Ketika kita saling support, ya, makanya kita ibaratkan ini sebuah lidi, ya. Kalau sapu lidi itu cuma 1 biji,
niscaya sapu lidi itu tidak mampu untuk dapat menyapu sampah yang ada di lantai. Tapi ketika sapu lidi itu berkumpul banyak, maka akan bisa menghempaskan sampah yang ada di lantai tersebut, bisa akan menyapu sampah yang ada di lantai tersebut. Begitu juga dengan dakwah. Maka kita wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa, maka saling tolong menolong kita pada kebaikan dan ketakwaan, kebaikan dalam dakwah, ketakwaan dalam dakwah, tapi kita jangan saling membiarkan itu dengan tolong menolong dalam keburukan, ya, dan kemaksiatan, berbuat dosa. Itu ketika kita membiarkan dakwah ini khusus di daerah Muslim minoritas daerah Pulau Nias, maka ini na'udzubillah semua kita tidak termasuk dalam. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan semuanya, ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayyati ahadakum maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wa anfiqu, dan infakkanlah sebagian rezeki yang dititipkan kepada kamu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya kematian memanggilmu, menjemputmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kamu tinggal mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, ya andai saja aku ini ditunda 1 detik saja, ya sekejap saja, niscaya aku akan fa'asaddaqum wa kum minas salihin, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang soleh. Nah, itu sebuah ucapan yang sia-sia nanti itu ketika sudah sampai di gorok-gorok, sampai pada tenggorokannya. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita, ayo sama-sama yuk, ya. Khususnya di Yayasan PBNIA saya mengajak kami seluruh pengurus Yayasan PBNIA mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, yuk saling kita mendukung, mensupport Yayasan mulia ini, karena yayasan ini adalah yayasan yang seyogianya harus kita bantu, karena berada di sebuah perjuangan lembaga dakwah yang untuk memperjuangkan orang-orang kader dakwah di daerah minoritas muslim. Ya, di mana itu? Pulau Nias, Sumatera Utara. Yuk, selamat berjuang, salam kebersamaan dengan Yayasan PBNIA Nias. Semua kita semua termasuk orang-orang yang pejuang fisabilillah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kepada kita sebagai orang yang ada di sisinya, Allah cintai dia, Allah ampuni dosa-dosanya ketika dia menjadi orang bagian daripada pejuang dakwah. Demikian dari kami, Ustadz Abdul Aziz, saudara antunna semuanya, dari Sekretariat Yayasan PBNIA, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.